Tanjung Jaya, penggalian ke situ telah memenuhi persyaratan. Gini Bapak, saya tahu ada bisnis di sini, ada yang diuntungkan, ada yang membutuhkan makanan cari pekerjaan dari sini. Tapi kan bisnis itu bisa memilih Pak. Ini kan negara hukum, itu artinya bahwa negara melindungi kegiatan yang sesuai dengan hukum. Kami juga tidak mau Pak dianggap sebelah mata, kami dianggap jahat, kami perusak lingkungan. Bapak tahu kenapa kita di sini Pak? Belum tahu. Kira-kira ada apa kalau pemirsa datang di sini? Ya mungkin pastinya sih terkait tambangan. Oke. Kenapa ada sampai di sini? Ya mungkin Ada laporan masyarakat. Aduh Mas. ya, mungkin salah satu Bapak udah tahu kenapa masyarakat lapor? Bapak mikir orang dia sih, ada gabut ke masyarakat. kalau tahu persisnya sih belum. Nggak tahu ya. Nggak tahu, belum pernah tahu. Enggak, kalau secara persisnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang bapak tahu apa yang kira Mungkin salah satu keluhan dari masyarakat itu sendiri. apa? Terkait tambang ya mungkin kekhawatiran atau apa. Oke. Terus bapak mikir nggak kalau gitu khawatir listrik belum? Apa sih kekhawatirannya? Dipikirkan. Oke, terus nggak ada masalah atau masalah? Nah, sebetulnya kalau masalah itu secara seiring waktu itu pasti ada Pak. Oke. Nah, cuman masalahnya kita juga harus dulu mengatur waktu yang tepat Pak, untuk melaksanakan hal-hal yang memang dibutuhkan dalam kaidah tambang itu sendiri. Oh, di sini ada ini nggak petugas teknisnya nggak? Saya ada di sini. Ada penetapan. Bapak dari mana Pak? Dari Mana sudah dikatakan saya nggak? Lebat ya. Ya, baik. Ya. Ya. Gimana katakan? Betul. Orang 30 partai. Ya. Tapi ini kan sertifikatnya ada. Coba jadi gitu nggak? Apa lagi? Tanjung Jaya, penggalian ke situ telah memenuhi persyaratan. Ini 24 ya? Jam berapa ini teh Kang? Bisa seberapa tahun itu teh? Perpanjang itu izin teh? Sampai 2027. Persyaratan iya telah memenuhi syarat. Bisa berlaku 5 tahun. Terus ini berbasis resiko lampiran. Ini udah berhenti kan? Hah? Wah, itu nah. Aduh, ada pas spanduk. Ini sebelumnya dicopot. Pelangnya dicopot. Ya udah. Terjawabnya kan dengan provinsi yang mendatang. Nah, makanya harus Pak Pemadanan Nah, iya. informasi juga. Kan kita nggak tahu apa-apa kan intinya mah. Udah tawa juga baru kemarin Iya. yang di serve Ibu. Marah tuh si Bapak. Yang malahan yang lengkap dari kita ya, dari itu dulu, dari LH dulu. Hari ini Bapak Bupati dengan Pak Kapolres dan jajaran, Ibu Wakil juga hadir ke sini dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan aktivitas galian golongan C yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan menimbulkan bencana. Nah, untuk menindaklanjuti tersebut kami konfirmasi kemarin melakukan rapat dan pemadanan data-data yang ada baik dari provinsi maupun dari pemerintah. Hari ini sudah hadir dari pemerintah provinsi, tentu SDM yang akan menyampaikan terkait bagaimana dari sisi perizinan barangkali ya, dan kemudian juga Bapak dari sisi rencana bisnis yang sudah direalisasikan di tahun 2025 dan untuk rencana 2026.
seperti apa, kemudian luasan, meskipun ada data, luasan yang Bapak eksploitasi hari ini sudah berapa, gitu ya. Nah itu nanti mungkin disampaikan pada dalam penjelasan, namun terlebih dahulu, apa langsung Pak? Ini aja. Izin, udah Silakan. Bu Wakil sama Bati, Bapak dan juga Sekjen ya. Tentu saja Pak, jadi tadi kami ngecek kualitas dari semua kelengkapan yang ada. Ini kan negara hukum, artinya bahwa negara melindungi kegiatan yang sesuai dengan hukum, dan juga negara memberikan sanksi atau hukuman kepada orang-orang yang melakukan kejahatan tidak sesuai dengan hukum. Dan kami di sini untuk melakukan cek validasi, karena kami terima kemarin informasi bahwa tambang ini sudah dinyatakan tidak boleh aktif. Ya, dari informasi dari Rasiga, tapi ketika kita dilakukan kok seperti ini. Yang pertama, yang kedua juga nanti kami mohon dilihatkan dokumen seperti apa, juga kita cek lapangan. Yang pasti intinya pas kita ingin bahwa kegiatan itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya ya. Dan kita tidak bertoleransi setiap upaya-upaya yang melanggar hukum. Makanya saya di sini ambil diadapi dengan Kapolres dan juga Kasat Intel dan Kasat Reserse ini untuk menjamin bahwa kalau memang bapak ini sudah sesuai ya itu kewajiban pemerintah untuk melindungi dijaga. Tapi kalau sebaliknya itu beda lagi. Itu barangkali Pak. Tambang ini rusak, ya rusak Bu. Di mana-mana tambang rusak Pak. Tapi kami ada aturannya, di mana kami juga harus jaminan reklamasi, kita sudah tunggu prosedur, izin juga kita sudah ada, kita sampai 2028 Pak. Cuman ada masalah sedikit di Modi, dan itu juga sudah kami proseskan, dan ini keluarnya harus dari pihak kementerian Pak. Kami berusaha dengan pihak cabang dinas SDM, gimana Pak ini supaya Modi keluar, dan kami juga kan aturan KTT dari dulu juga ada Pak, kepala teknik tambang. Kita selama ini kan aturan Pak, izin ada, cuman masalahnya di Modi aja Pak. Kita sekarang juga lagi proses, mudah-mudahan minggu ini kami juga minta ke pihak yang ngurus di kementerian di SDM Pak, supaya secepatnya jangan kami dirugikan. Kalau berhenti, kasihan juga Pak kami di sini gitu kan, karyawan gitu kan. Kalau berhenti lama, mau makan dari mana Pak? Anak istri kami di situ. Di sini kami tambang juga untuk keperluan masyarakat Pak. Masyarakat Garut, terutama buat pembangunan Kabupaten Garut juga Pak. Bahwa tidak ada pasir bagaimana. Tolonglah kami juga Pak, jangan terlalu dipandang sebelah mata. Kami di sini selama ini juga aturan, kita juga bayar Pak selama ini. Maka dicek ke Dispenda, pendapat daerah MPN bagaimana. Kami selalu tahan Pak gitu. Sekarang juga kami lagi penanaman pohon gitu kan. Kami juga cinta lingkungan Pak. Kami orang Islam Pak, orang Sunda, orang Garut. Rusak atau kan? Ya karena ini kami ada aturan Pak, undang-undang ada IUP itu kan. IUP itu kan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Pak. Kalau tidak ada IUP kami juga ada berani Pak. Karena dulu di sini jadi zona tambang ya, kami diizinkan oleh pemerintah Pak. Kalau nggak ada IUP kami juga nggak akan berani Pak. Kita juga kemarin ada keluhan terkait dengan traffic macet. Ya. Di sini taat nggak Pak aturan jam itu, jam apa? Jam keluar mobil itu. Kalau sementara kemarin pas operasi ini, Yang sebelumnya yang akhir tahun, yang akhir pekan. akhir pekan memang ada beberapa titik. Nanti dikomunikasikan ya. Pak jadi gini Pak, Bapak mau nggak benar-benar full. Ya. Jadi Kita hari Minggu opat, tidak ada Ya. kegiatan. Oke. Hari ya kita opat hari ini. oke, good off. Dan Enggak. Saya mah ngomong aja Pak, saya kan bahasa saya mah awam, saya tidak sedetail Pak Bupati, tapi saya ini kan mungkin yang paling masyarakat mewakili lah gitu. Gini Bapak, saya tahu ada bisnis di sini, ada yang diuntungkan, ada yang membutuhkan makanan cari pekerjaan dari sini. Tapi kan bisnis itu bisa memilih Pak. Ya saya punya duit Pak, tapi saya tidak memilih bisnis ini, gitu gampangnya. Nah sehingga menurut saya kalau apa yang dirasakan oleh masyarakat ini bukan yang tinggal di sekitar sini, tapi yang memiliki Garut, yang tahu Garut dari dulu. Bapak saya tahunya Garut itu hijau, gunung. Nah, awal-awal saya tahu betul 2017-an, 2016-an mulai ada sedikit-sedikit, tadinya nggak kelihatan, sampai sekarang kelihatan. Dan ini saya tahu juga bukan dari Bapak sendiri, perusahaan semua ikutan.
Bapak tadi membawa-bawa nama Islam dan segala macam. Oke, fair, kita terima. Memang ini bukan pekerjaan yang haram. Tapi artinya Bapak pun bisa tahu ya, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau saya tadi mendengar, oh ini ada yang belum lengkap atau ada dokumen yang harus dilengkapi, berarti kan pada satu poin tertentu ketika itu lengkap, ini akan berjalan. Sebenarnya saya sedih dan saya kecewa kalau itu berjalan lagi. Gitu. Karena ekspektasi saya, sudah Pak, cukup. Di Garut, ya 10 tahun ini, ya bolehlah itu menjadi momen Bapak, tapi pada hari ini adalah saatnya keberpihakan untuk masyarakat ingin kembali alamnya. Saya ngomong ke Bapak dari Provinsi, saya sih mewakili masyarakat dan saya setuju dengan apa yang menjadi pemikiran, even mau ngasih berkas yang selengkap apapun Pak, tapi kami sebagai warga Garut udah mulai keberatan nih, gunung kami ya, udah nggak rela melihat gunung kami habis. Gitu. Karena Garut itu sudah terkenal dari dulu dengan hijaunya gunungnya gitu. Jadi saya mohonlah kalau bisa ya sudah ada exit plan lah dari ini gitu. Exit plan kita juga harus bicara tentang bagaimana ini keberlanjutan karyawan, tapi saya rasa itu semuanya konsekuensi perusahaan, Pak. Saya pun punya perusahaan, suatu waktu harus ditutup, ya saya pun harus memikirkan itu, gitu. Jadi artinya saya hanya memohon sekali lagi sebagai perwakilan dari masyarakat pada umumnya yang merasakan bahwa hal ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, mohon bantuan dari provinsi, tolong kita udah mulai harus segera skema menyudahi semua ini, gitu. Kami tidak bisa memaksa, Pak. Gitu. Kami ada di sini juga berdasarkan dan bapak-bapaknya, Bapak juga lebih paham di sini, gitu kan. Kami aturan juga selama ini kami tempuh gitu. Sekarang juga mau habis kami udah mulai penanaman pohon karena bilikis ya di pohon Bu, oke kami Bu peduli dengan lingkungan Bu. Penanaman sampai kami ngebibit dari duren, alpukat gitu. Saya sudah berpikir nanti kalau ini ditutup, saya lagi jadi penanam alpukat, kenapa tidak gitu Pak? Itu lebih aman, tidak diganggu. Kami juga tidak mau Pak dianggap sebelah mata, kami dianggap jahat, kami perusak lingkungan. Tidak mau Pak, karena yang membutuhkan pasir juga masyarakat, jangan salahkan, salah itu masyarakat juga yang beli. Kenapa pada beli pasir? Kalau nggak beli pasir, aku udah ambil itu Bu, akan beralih. Mudah-mudahan ke depan saya juga kalau udah ditutup ini masih ada lahan, bisa dijadikan tempat wisata seperti Balong, kenapa tidak gitu kan? Kita bisa tanamin lagi tanaman produktif gitu kan. Selama ini duren, alpukat saya udah nanam di sini gitu kan. Kenapa tidak gitu kan? Itu yang bilang. Saya juga nggak mau Bu ngambil harta dari hal haram, itu saya juga nggak mau. Kami pengen berkah, keluarga kami juga pengen barokah, sama anak-anak juga sama pengen sehat, itu saya paham gitu. Kalau kami makan yang haram gimana nantinya? Itu mungkin Pak. Terima kasih. Tentu ini yang kita perlukan hari ini jawabannya ke masyarakat terkait dengan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan jajaran kepolisian. Nah itu ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Bapak, kemudian kelengkapan hari ini. Nanti kewenangan ada di provinsi mengambil langkah gitu ya. Itu barangkali kita melihat di mana terus tadi Pak yang belum dijawab ekspor realisasi pemakas silakan sampai kami menegaskan kembali hari ini tolong bikin surat edaran resmi dipasang di depan itu. Siap. Sampaikan dengan baik kepada rekan-rekan yang mencari nafkah di tambang ini bahwa penutupan ini bukan sepihak kemauan dari manajemen, tapi karena adanya prasyarat yang belum kita teliti. Nah, mudah-mudahan juga dengan momentum ini kan bisa, kalau memang ada yang kendala di provinsi, itu kan ada orang provinsinya, supaya tidak terlalu lama selesai. Yang jelas kami sudah menanam anggota juga memonitor, kalau memang nanti masih melanggar ya sudah di polisinya. Iya. Terus kemudian yang selanjutnya juga terima kasih kalau tadi saya dengar Pak Diki menyampaikan ingin berbuat banyak ya supaya bisa berkah barokah. Mudah-mudahan mungkin Pak Bupati diawali di MPN ini diprioritaskan untuk metode perhitungan PAD-nya yang mineral bukan logam, supaya nanti bisa diterapkan di yang lain. Kalau saya lihat memang MPN ini
punya nilai lebih lah daripada yang lainnya Pak Diki. Jadi tolong dibantu juga nanti Pak Bupati ingin menjalankan metode perhitungan PAD yang ideal, yang proporsional. Saya gitu.